masa-masa bagusnya ekonomi Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2025, ekonomi Indonesia ini cukup bagus pertumbuhannya. Ya. Di mana negara di dunia mengalami hantaman krisis. Ya. Pada tahun 2016, Eropa mengalami krisis, ya, karena ada salah satu negara Yunani di Eropa yang mengalami default surat utangnya. Dan berbagai tahun 2018, ya, walaupun juga ada terjadi pandemi COVID-19 yang cukup parah di seluruh dunia, kita hanya mengalami goncangan sebentar. Setelah itu pasar Indonesia pulih lagi, ya. Indeks harga saham gabungan kembali menanjak terus, ya. Tetapi hal ini tidak terjadi sekarang ini. Sejak akhir 2024, Presiden Donald Trump terpilih, ya. Sejak Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat sampai dia dilantik, itu sinyal kebangkrutan ekonomi Indonesia sudah mulai kelihatan, ya. Keanehan itu terjadi di mana sekarang ini fenomena sudah 3 bulan ini adalah fenomena indeks US dollar itu, ya, mata uang US dollar itu melemah terhadap semua mata uang di dunia. US dollar itu sangat terpuruk. Semua mata uang di dunia itu naik. Cuma satu-satunya mata uang di dunia yang ikut jatuh, terpuruk juga ke level paling rendah seperti US dollar, yaitu rupiah. Jadi mata uang Indonesia rupiah ini seharusnya menguat, ya, di saat US dollar lagi melemah, karena semua mata uang di dunia juga lagi menguat terhadap US dollar. Harusnya kita menguat, malah kita ikut melemah. Itu yang sudah beberapa kali di video saya sudah katakan bahwa hati-hati ada tendangan balik, ya. Serangan balik, kalau kembali US dollar itu menguat, maka kita pasti ketinggalan kereta. Kita tambah melemah lagi. Yang saatnya kita harus menguat, kita tidak mendapatkan momentum itu. Mata uang rupiah masih melemah. Nah, pada saat dolar nanti kembali menguat, maka rupiah itu kembali tambah tertekan, melemah lagi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan tajam. Jadi ekonomi Indonesia itu kalau dibilang oleh para ekonom di dunia itu seperti komodo, ya, tahun-tahun sebelumnya, ya. Sekarang ini ekonomi Indonesia nanti ke depannya di bulan Juni ke atas, ya, Juni, Juli, Agustus sampai tahun depan itu bukan lagi yang dikatakan komodo, tetapi ekonomi Indonesia akan menjadi cicak, akan menjadi kerdil seperti cicak, tidak berdaya. Karena bulan Juni nanti kita akan ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah yang besar, yaitu jatuh tempo bayar utang. 800 triliun yang harus dibayar utang pada saat pengeluaran besar di saat tahun 2020, ya, membiayai pandemi COVID-19. Ini selama 3 tahun ke depan. Jadi tahun ini 2025, 2026, 2027 itu ada utang yang jatuh tempo setiap bulan Juni ini. Nah, bulan Juni nanti ada 800 triliun yang akan harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Dibayar atau tidak dibayar nanti. Misalnya tidak dibayar atau diperpanjang, entah itu bagaimana caranya, utang itu pasti beres. Jika itu tidak dibayar, walaupun itu beres urusannya, maka itu menjadi presiden buruk, ya. Maka dolar akan makin menguat, rupiah itu makin terpuruk, anjlok tajam, ya, karena investor akan keluar hengkang dari investor asing, ya, istimewa akan keluar dari Indonesia karena
nanti juga ada lembaga rating surat utang ya, Moody's Investment Service atau beberapa lembaga rating akan Morgan Stanley juga akan merating surat utang Indonesia. Jika surat utang Indonesia itu di downgrade karena masalah jatuh tempo surat utang nanti bulan Juni ini, maka itu membuat rupiah makin terpuruk. Itu otomatis indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan makin anjlok. Harga-harga saham itu pasti jatuh. Karena ya itu sudah bisa dihitung, sudah bisa diprediksi, pasti akan terjadi. Karena kita lihat dari kondisi sekarang ini aja, seharusnya rupiah itu harus menguat di bawah 16.000, bukan di 16.800, sekarang sudah 16.900. Bahkan 9 April pada saat Lebaran itu sudah tembus di pasar NDF sudah 17.059. Itu pertanda ketidakpercayaan ekonomi Indonesia sudah terjadi. Ya, ini alarm buruk gawat. Ya. Cicak akan terjadi, ekonomi ini akan menjadi cicak di Indonesia. Ya. Penerimaan negara itu udah pasti berkurang. Sedangkan, kemarin laporan dari Bank Indonesia merilis bahwa cadangan devisa Bank Indonesia itu sudah berkurang dari 156 miliar US dollar menurun menjadi 152 miliar US dollar. Itu karena langkah-langkah intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Akhirnya menguras cadangan devisa. Intervensi untuk apa? Yaitu karena waktu Lebaran tanggal 9 April itu kan rupiah udah jatuh terpuruk di pasar non-deliverable forward ya, NDF di Singapura, Hong Kong, Inggris, di New York itu sudah 17.059. Maka Bank Sentral Indonesia ya, BI intervensi di pasar NDF itu. Ya pasti mereka akan menjual dolar kan. Cadangan devisa yang dipakai untuk intervensi, maka menguras cadangan devisa. Kalau selalu dipakai terus untuk intervensi terus di pasar, ya, maka lambat laun itu akan makin menguras. Menurut Bank Indonesia bahwa cadangan devisa yang 152 miliar US dollar sekarang ini itu bisa cukup untuk membiayai 3 bulan impor. Jadi membiayai 3 bulan ke depan, ya, cuma 3 bulan loh, makin dikit ya. Ini hati-hati. Warning keras, ya, gawat, ekonomi sudah menuju kehancuran. Ekonomi yang tadinya komodo akan menjadi cicak, yang tadi naga menjadi cacing, ya, ekonomi Indonesia. Lagian dipakai intervensi cadangan devisa terkuras, sedangkan penerimaan negara dari ekspor itu berkurang. Ya, kalau bulan Juni besok atau bulan Juli Donald Trump itu menaikkan tarif impor barang-barang Indonesia ke Amerika, ya, maka penerimaan negara makin berkurang. Karena ekspor makin berkurang. Dengan adanya sekarang ini saja, perang dagang antara Amerika dan China, itu sudah membuat pasar nilai ekspor Indonesia itu makin mengecil. Pertumbuhan ekonomi global itu makin mengecil. Impor Cina dari Indonesia, ya, produksi Cina berkurang, maka kita juga pasti ekspor ke China juga akan berkurang. Maka penerimaan negara juga berkurang. Semua negara, apalagi sekarang ada masalah geopolitik juga, masalah yang perang Rusia-Ukraina, perang di Timur Tengah, Gaza itu belum selesai. Sudah ada perang di blok baru, ya, antara negara yang dari dulu sering berperang, yaitu India dan Pakistan. Kembali muncul
panas, ya, kembali berperang lagi. Dan kedua negara ini adalah negara yang memproduksi senjata nuklir. Jadi kondisi geopolitik, kondisi ekonomi perang dagang ini membuat nilai ekspor itu makin mengecil, sedangkan penerimaan negara kita yang terbesar itu dari ekspor. Kalau ekspornya makin ada kekacauan di dunia, ekspornya makin mengecil, ya kita penerimaan negara berkurang, devisa kita tergerus, dolar makin naik, ya sudah. Itulah yang saya katakan di video saya 3 bulan yang lalu, bahwa habis 3 atau 4 bulan yang lalu saya katakan bahwa habis lebaran terjadi krisis ekonomi, itu menuju kenyataan. Ya. Dolar makin naik, rupiah makin terpuruk, maka Anda yang sudah investasi di LM Antam itu, Anda pasti nilainya akan naik. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau harga emas dunia yang koreksi wajar, itu koreksi sehat, ya, turun naik, ya, itu kan harganya udah tinggi. Jadi saya yang paling nggak suka orang itu kalau turun cuma 20.000, 70.000, dengar berita udah panik. Kamu harus tahu, ya, saya kasih tahu, channel yang saya buat tentang emas itu, video yang saya buat tentang emas itu dari tahun 2021. Itu harga emas per gram itu 800.000. 2021, 2022 naik, 2023 tembus 1 juta. Terus 2024 sudah 1.600.000 sampai dengan sekarang 2025 sudah 2 juta hari ini. Ya, di sekitar lebaran 2 juta. Sekarang lagi koreksi. 2025 ini LM Antam akan menuju 3 juta. Jadi kalau dari tahun 2021 orang itu sudah beli di harga per gramnya 800.000, 2022 di 900.000, 2023 sudah di 1 juta levelnya, dia beli. Kalau dia jual sekarang di harga 2 juta per gram, ya wajar dong. Ya harus, itu sudah bagi dia sudah untung sangat banyak, 100% lebih, jadi wajar dia jual, makanya harga lagi koreksi. Jadi Anda yang baru masuk beli, ya jangan kaget, itu derita Anda, kenapa baru tahu sekarang? Saya sudah kasih tahu dari 2021 bahwa harga emas akan naik. Anda baru tahu sekarang, Anda baru beli sekarang. Jadi kalau yang pas Anda beli, orang lain sudah jual, sudah untung banyak. Terus kalau harga turun, ya jangan Anda panik. Ya salah sendiri, kenapa baru tahu sekarang gitu. Kenapa nggak beli waktu saya cuap-cuap. Saya capek ngomong di video saya. Anda kalau mau tahu itu sejarahnya, Anda scroll channel saya, Anda lihat video saya dari 2025, Anda lihat terus, Anda scroll turun sampai dari ke tahun 2021. Itu saya ngomong apa? Harga emas akan ke 1.200.000. Ya, tembus. Malah sampai sekarang saya prediksi terus sampai 2 juta. Sekarang saya bilang 3 juta. Ya begitu. Mereka sudah untung, jadi wajar mereka jual, harga turun sedikit. Anda aja yang baru kaget beli di harga tinggi. Makanya kalau sekarang misalnya Anda sudah beli, terus baru untung sedikit Anda jual, nanti Anda beli lagi di harga 3 juta. Saya kasih tahu aja. Kalau baru untung sedikit aja Anda sudah jual LM Antam, berarti nanti Anda akan beli di harga 3 juta. Karena kondisi ini ekonomi yang Indonesia belum begini. Berkali-kali saya kasih tahu, kalau Anda beli LM Antam, Anda lihat kondisi ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia makin buruk, ya LM Antam, emas Antam makin naik. Udah nggak usah urusin yang harga emas dunia. Anda punya kapasitas, kemampuan dan informasi nggak nyampe di sana. Anda cukup lihat aja yang ada di depan mata Anda. Yang ada di depan mata Anda, ya Anda lihat kiri kanan, warung-warung di sebelah, toko-toko di sebelah. Lihat pabrik-pabrik, usaha-usaha itu pada bangkrut, pada tutup, pada sepi apa enggak. Itu aja yang Anda lihat. Ngapain Anda urusin harga emas dunia, urusin perang dagang Amerika? Ya kecuali Anda punya kemampuan, kapasitas, knowledge Anda, pengetahuan Anda sampai di sana. Kalau Anda nggak mampu di sana, ibu rumah tangga, nggak usah, cukup sederhana Anda berpikir. Lihat aja toko di sebelah, sepi apa rame dibanding tahun lalu. Ya, Anda lihat teman Anda
kerja, sudah di PHK belum? Ya, masih jalan, kantornya masih buka, usahanya masih jalan nggak? Anda lihat semuanya. Kalau makin memburuk, Anda beli LM. Makin memburuk lagi, jangan jual LM. Kalau semuanya sudah membaik, baru Anda jual itu LM Antam. Itu sederhana aja, berpikir seperti itu. Ya, ya. Semoga channel ini bisa mencerdaskan Anda, memberi Anda itu inspirasi, pola pikir yang betul-betul yang simple, jelas gitu loh. Nggak usah rumit. Ikuti channel sebelah, harus tahu ekonomi ngapain gitu loh. Masing-masing orang dengan cara pandang sendiri, cara mengolah data sendiri gitu loh. Ya. Nah, terus kalau orang Anda semua itu super agresif, ya mendingan saya saranin supaya Anda itu peluang ini ya, sekarang harga emas dunia itu lagi konsolidasi terus di bawah, ya menunggu momentum ya, karena inflasi itu pasti terjadi karena kemarin The Fed tidak menaikkan suku bunga, ya. Federal Reserve tetap hold suku bunga, tidak berubah. Karena Chairman The Fed, ya, Bank Sentral Amerika itu, ketuanya Jerome Powell itu masih memikirkan bahwa kedepannya kalau perang dagang ini berlanjut, ya, ini kan baru dengan China. Kalau Donald Trump nanti bulan Juni atau Juli itu dia berlakukan tarif resiprokal yang dia tunda itu di bulan April itu menjadi naik ke seluruh dunia, maka otomatis inflasi Amerika itu pasti tinggi. Maka untuk menurunkan suku bunga sih rasanya kagak mungkin ya. Makin tinggi. Inflasi itu makin naik. Ya. Jadi begini, sebelum itu terjadi, harga emas itu akan naik gila-gilaan sampai puncaknya. Jadi mungkin ini akan, setelah dia konsolidasi di bawah ini, dia akan naik kencang harga emas dunia. Jadi Anda ambil momentum ini, mungkin harga emas dunia itu akan secepatnya akan menuju ke 4.000 sampai 4.500. Setelah itu dia akan terjun bebas. Karena Bank Sentral Amerika pasti akan menaikkan suku bunga. Dan kehancuran itu pasti terjadi. Tetapi itu tidak pengaruh dengan Anda yang punya elemen. Nah, nanti tunggu video saya berikutnya supaya jangan terlalu panjang di sesi video ini ya. Oke, itu. Nah, peluangnya adalah Anda harus trading di futures trading. Anda pasang posisi buy. Sebenarnya kan dari awal sebelum lebaran saya sudah kasih tahu Anda, sebelum harga emas itu jebol 3.000, selalu coba Anda scroll lagi video saya. Saya kasih tahu Anda hold saja trading di gold futures. Waktu harga emas masih 2.600, 2.700 US dollar per troy ounce. Sekarang kan 3.300. Bahkan sudah hampir mendekati 3.500. Akhir bulan Mei ini 3.500 tembus. Seharusnya kalau Anda ikuti saya, ya, itu kan bulan Maret yang saya kasih tahu itu. Bulan Maret, April, Mei, 3 bulan saja Anda sudah dapat keuntungan yang sangat besar di futures trading. Apalagi futures trading itu memakai leverage 1:100. Luar biasa keuntungannya. Tapi ya, dasar Anda tipe penakut, tidak agresif, ya. Anda tidak memikirkan peluang yang Anda dapat, tapi Anda memikirkan kalau Anda rugi gimana. Jadi kalau Anda selalu berpikir rugi terus, ya begitulah. Orang yang selalu dalam pikirannya rugi, risiko terus, dia tidak bisa melangkah maju. 1 meter pun nggak bisa. Karena dalam pikiran dia adalah ketakutan, rugi terus. Akhirnya dia tidak mendapatkan peluang. Padahal saya sudah kasih tahu peluang. Saya kasih tahu ini ada peluang bagus, tetapi dia tidak menganggap, dia lebih besar mikir ruginya daripada peluang yang dia akan dapat. Ya, setelah peluang ini terjadi, yang saya bicara ini benar-benar terjadi, harga emas itu tembus 3.000 dan sekarang 3.300. Dia menyesal, ya kan? Itulah orang seperti itu. Nah, sekarang saya kasih tahu juga harga emas masih punya potensi ke 4.500. 3.500 paling dekat di akhir Mei. Nah, sekarang saya tantang Anda. Kalau Anda tidak
telepon saya di 0813 9846 9746, 0813 9846 9746, atau ada nomor saya di bawah ini. Anda tidak telepon saya, ambil peluang di futures trading, maka nanti Anda di bulan Juli, Agustus, Anda kembali menyesal lagi. Karena pasti prediksi saya terjadi. Ya, nggak apa-apa. Anda semua yang nonton video saya ini memang tipe-tipe orang-orang yang suka menyesal seumur hidup dalam hidupnya. Yang satu lagi peluang lagi. Kalau Anda itu sudah tidak berani ambil resiko, ya, Anda itu juga penakut juga, sudah investasi di LM Antam, sudah mendingan salah satu ada peluang yang sangat luar biasa yang saya akan berikan kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia, yaitu Anda di saat kondisi ekonomi Indonesia yang makin terpuruk, ya, makin gawat nanti ke depannya, banyak PHK yang terjadi, banyak usaha-usaha yang bangkrut, daya beli menurun, Anda susah hidup, untuk menyambung hidup, untuk mendapatkan penghasilan yang tambahan. Jika Anda masih bekerja, tidak mengganggu kesibukan Anda bisa dapatkan penghasilan tambahan. Jika Anda sudah tidak bekerja lagi, Anda fokus di bisnis ini, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Bisnis gotong royong di sini. Nah, bisnis ini modalnya sangat-sangat kecil, ya. Untuk membeli satu LM Antam, setengah gram LM Antam aja, Anda tidak mampu dengan modal bisnis ini. Tetapi untuk memulai bisnis ini, Anda bisa. Anda dapatkan tiket untuk memulai bisnis ini dengan modal yang sangat minim itu. Nah, modal yang sangat minim ini, untuk Anda membeli setengah gram LM Antam, itu nggak dipakai. Tetapi untuk memulai bisnis ini, Anda mendapatkan tiket. Tetapi dari modal ini, dari tiket yang nggak mampu beli setengah gram LM Antam, Anda mampu membeli nantinya, potensinya nggak nyampe setahun, tergantung kerja keras Anda, relasi Anda, effort Anda, tergantung semangat Anda, yang pasti keberuntungan Anda, maka Anda bisa membeli 1 kilogram LM Antam. Potensinya, ini potensi yang sangat luar biasa. Jangan Anda sia-siakan peluang ini. Tunggu tanggal mainnya, antara tanggal sekitar 15 sampai 20 Mei. Tidak akan lama lagi, minggu-minggu depan ini akan diumumkan kepada Anda. Peluang ini akan Anda dapatkan. Tunggu tanggal mainnya. Anda jangan buang-buang kesempatan. Ambil peluang luar biasa ini di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk. Maka peluang ini akan berguna, bermanfaat bagi Anda. Bukan hanya Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, semua orang di seluruh dunia, di Indonesia. Anda menjadi penyalur berkat buat mereka. Sukses untuk Anda.